Ketua Masjid PKM Masjid Jami At-Taqwa Kota Bogor yang mungkin masih dalam perjalanan ya. Alhamdulillah Ustaz Haji Imam Basuki yang terhormat Alhamdulillah Ustaz Budi yang terhormat Alhamdulillah Ustaz Haji Toyo dan para tokoh serta sepuh yang mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat dan batin sehingga bisa istiqomah hidup kita di dalam Allah Subhanahu wa taala. Pada para bapak hadirin khusus youtuber Bapak Sarijo yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah dan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hubungan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan pahala besar dan dunia tapi di akhirat nanti. Terutama alhamdulillah kita bisa kembali kumpul dan silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan. Juga sebagaimana keuntungan silaturahmi, mudah-mudahan umur kita juga dipanjangkan dalam keadaan sehat dan batin. Terlebih lagi pahala mengaji yang memang hukumnya sangat wajib. Apalagi alhamdulillah kita masih ada kesempatan di bulan Sabar yang mana ngaji sekali itu seperti 7 kali sekali. Apalagi nanti di Ramadan itu sampai 1000 kali lipatan. Alhamdulillah kalau di kota bumi mah setara aja gitu. Kalau Ramadan juga ya berkah. Jamaah majelis salim Allah sebagai bekal Ramadan, baik itu motivasi supaya semangat maupun cara pelaksanaan supaya betul supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai persiapan kita haji. Untuk hadisnya Allah Subhanahu wa taala wa nafa'ana bihi wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum menetap bisalulah kalian bil ghanimati dengan keuntungan al-baridati yang dingin. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, wa ma ghanimatul baridatu, apa itu ghanimah baridah? Qala, menjawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu, berpuasa, disitai pada musim dingin. Al-ghanimatul baridatu, itulah ghanimah baridah. Nah, jadi di antara keutamaan puasa sebagaimana yang diarahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya untuk berusaha ya, meraih
Nah, para sahabat juga pada saat itu belum paham apa itu ghanimah baridah. Apalagi kita ya, sahabat aja belum paham. Makanya nanya. Nah, kita juga kalau ngaji belum jelas, tanya aja, tanya nanti. Nah, jadi sahabat tanya nih, wahai Rasulullah, apa sih itu ghanimah baridah? Nah, karena ditanya ya, dan Rasul pasti bisa. Kalau bisa silakan jawab. Kalau enggak main jangan sebisa-bisanya ya. Jawab. Bisa nantinya sesat-sesatkan. Kadang-kadang kan karena orang ilmuwan ya, dia terlanjur gengsi, ditanya ya pokoknya sebisa-bisanya, akhirnya kacau. Alhamdulillah men ya, kalau nggak bisa bilangnya bisa ya. Bahkan salah satu imam Malik bin Hanafi, beliau kalau ditanya jangankan nggak bisa aja itu simpel jawabannya, saya belum tahu. Makanya kalau ada pertanyaan yang paling susah, gampang jawabannya. Kita belum tahu. Iya gitu. Ada yang nanya, itu pertanyaan sulit banget, gampang jawabnya. Saya belum tahu. Kalau bahasa Arabnya malah ahli gitu. Jadi nggak segitu aja sih. Jangan karena udah jadi pangkat ustadz, kiai, habib ya, gengsi bisa-bisanya. Salah. Ya, dia kacau. Ya, makanya dia dalam hadis sahabat itu kan katanya apa namanya? Itu mah Rasulullah yang nanya, itu malaikat Jibril yang nanya Rasulullah kan ya. Jadi ditanya tentang awal Islam, iman Islam ya. Pertama Islam, kemudian iman, kemudian Islam, kan dijawab semua. Tapi ketika ditanya tentang kiamat, ya Rasulullah kan nggak tahu. Jadi jawab, justru dibalikin. Justru yang nanya ini mungkin lebih tahu ya. Yang mereka Jibril sama nggak tahu gitu. Kiamat mah hanya Allah yang tahu. Ya paling di situ hanya ciri-cirinya aja gitu. Jadi itu sebagai contohnya bagian lain. Kalau bisa mah jawab, tapi kalau nggak bisa jangan gengsi-gengsi, jangan menjadi kacau. Nah, jadi dijawab Rasulullah nih, maksud daripada ghanimah baridah itu adalah puasa di musim dingin. Itulah ghanimah baridah, yang artinya keuntungan yang menyejukkan, insyaallah baik di dunia maupun di akhirat nanti ya. Karena memang kan dari puasa aja sudah Ramadan itu kan udah jadi pembakar, khususnya membakar dosa. Nah, makanya kalau kita nggak ada dosa karena dibakar ya, baik melalui proses Ramadan terlebih lagi puasa, enak nanti juga ya. Yang mana orang kacau, stres itu karena banyak dosa itu ya. Nah, dibilang ya. Ini deh. Nah, kemudian waqala dan bersabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Enak kan ya, hadis itu dari subuh juga ya. Banyak salawat. Salawat dulu. Man soma, siapa orang yang puasa yauman sehari saja min Ramadan, dari bulan Ramadan, gufiro maka diampuni, bahkan pasti diampuni. Sengaja sama saya satu-satu nih, jadi biar kebayang ingat ini dan itu ya. Iya. Itu kalau di pesantren namanya ada yang pakai bahasa Jawa, ya. Terus seperti gufiro, wismambula Jawa gitu ya. Ya, kalau sudah masuk tos ambulan, gufiro maka pasti diampuni lahu baginya mata pertama sesuatu yang telah lalu. Nah, bayan penjelasan maksudnya sesuatu itu menjadihi yakni dari dosanya. Wa mata akhara, bahkan ya sesuatu atau dosa yang akan datang. Jadi ya
pasti puasa nih. Siapa aja, laki, perempuan, tua, muda, ya tentunya yang udah balik. Ya, bahkan yang belum balik juga kalau betul insya Allah. Yang puasa 1 hari aja, tapi jangan teman-teman di sini 1 hari aja, 1 hari doang ya puasanya. Ya. Bahkan ada di suatu daerah ya, itu puasanya jamaah 1 minggu, 1 pekan gitu. Ya kalau semuanya puasa mulai hari Sabtu ya mah Jumat di Sabtu mendatang gitu ya, udah lebaran. Nah kalau ditanya, kok udah nggak puasa? Ini ada apa? Sabtu, udah. Ya maksudnya. Kalau berikutnya juga, ini belum sebulan, ini ada cepat apa Ahad gitu ya, udah kemarin. Jadi dia masih pekan loh. Benar juga sih ya, tapi yang harus puasa sebulan lah ya, bukan seminggu dari soron ya. Nih sebenarnya satu aja keuntungan nih, tapi di bulan Ramadan khususnya ini biarkan keutamaan Ramadan di puasa. Maka dong pasti diampuni ya baginya yang puasa khususnya itu dosa-dosa baik yang lalu yang sudah lewat maupun yang akan datang nih, yang akan datang aja sudah dapat tuh ya. Tetapi di sini tentunya dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa gede mah ya terutama yang menyangkut hak layani itu mah kudu secara khusus. Jadi ini kita lihat ya, dengan puasa di bulan Ramadan dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang itu ya walaupun alhamdulillah ya, coba kalau mau diampuni kan atau lama-lama mah jadi banyak gitu. Nah kemudian fa'ilah tama, maka ketika sempurna Ramadan, bulan Ramadan lalu tak, maka tidak dicatat alaihi atasnya jadul satu ilal hauli sampai kepada tahun al-hauli yang berikutnya. Jadi ini ya alhamdulillah sudah puasa dari hari pertama sampai habis saja. Saya nggak ngomong 20 sebenarnya 30 ya. Sebab Ramadan itu kayak anak sebenarnya. Karena 30 ya. Ya pokoknya sebulan. Nah maka ketika sampai nih sudah sempurna Ramadan lebaran, nah itu udah nggak dicatat lagi di satu. Ya sampai tahun berikutnya. Jadi kalau sekarang pokoknya nih, insyaallah Ramadan tahun kalau hijrahnya 1446 ya. Kalau Masehinya pas itu ya, yang punya gaji juga mah apa ya. Nah itu nanti nyampe tahun Hijriah 1447 ya. Kalau Masehinya sampai tahun 2026 itu udah dapat garansi ampunan dosa. Karena puasa bulan Ramadan itu kecil. Nah bagaimana nih kalau dia sampai tahun berikutnya itu enggak sampai ya, enggak sampai tahun berikutnya. Jadi seperti di habis Ramadan ini ya enggak nyampe Ramadan berikutnya ya. Maksudnya mau apa itu? Baik maka kalau wafat qabla Ramadan sebelum bulan Ramadan atau yang lain ya, atau itu kalau dijadiin sifat dari makalah Ramadan atau kalau dijadiin ini makalah kejar ya, kalau sifatnya Ramadan ini sedikit sifat kan. Jadi Ramadan yang akhir jarak maka pasti dia datang yaumul kiamati pada hari kiamat walaisa, sedangkan tidak ada alai atasnya jantung satu. Jadi kalau umpamanya dia nggak nyampe sampai Ramadan berikutnya karena kedua apa, tapi alhamdulillah
gitu ya. Waktu Ramadan ini sempat puasa full 1 bulan. Maka karena memang tadi yaitu udah ada garansi diampuni dosa baik yang lalu dan yang akan datang, wajar kalau nanti di hari kiamat udah nggak ada catatan dosa. Luar biasa. Makanya lewatkan sebulan rasanya nggak saya. Nah kemudian waqala dan telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau alina kalau menginginkan Allah Ta'ala samawati kepada langit wal ardi dan bumi antatalama untuk berbicara keduanya langit dan bumi la qalata maka pasti langit bumi akan berkata busro suatu kegembiraan liman soma itu bagi orang yang puasa Ramadan di bulan Ramadan bil jannati yang berupa surga. Jadi ini kalau saja langit dan bumi itu ngizinin minta apa kalau saja Allah ya ngizinin ke langit 7 lapis di 7 bumi ya untuk bicara nih terutama yang mengenai orang yang puasa di bulan Ramadan itu pasti keduanya baik 7 lapis langit maupun bumi nggak berkata kecuali busro liman soma Ramadan berjannah, artinya suatu kegembiraan, suatu kebahagiaan pasti bagi orang yang puasa di bulan Ramadan khususnya ya berupa surga nanti. Ya, karena memang kan di awal juga kan udah jelas ya Dirso ini Fathatani itu bagi orang yang puasa mendapatkan 2 kebahagiaan. Pertama ketika buka baik untuk setiap harinya maupun ketika lebaran, dan yang keduanya ketika nanti berjumpa dengan Tuhan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Apalagi itu masuk surga itu udah luar biasa ya, terlebih lagi langsung bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin tidak bisa itu ya untuk motivasi ya, selanjutnya sebagai bekal supaya sah ibadah kita selesai puasa kita kaji ya. Yang jelas masih tentang syarat wajibnya puasa. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa syarat wajib itu artinya kalau ya dari poin-poin syarat wajib itu terkumpul ada semua maka orang tersebut wajib puasa kalau nggak dosa ya. Tapi kalau nggak ada salah satunya jangan nggak wajib, berarti nggak puasa nggak dosa. Dan alhamdulillah sudah kita ketahui bahwa syarat wajib puasa itu ya ada yang 3, ada yang 4. Nah mungkin kalau yang 3 itu salah satunya ada yang dijadikan 1 ya, sedangkan yang 4 ya biasa. Nah alhamdulillah yang pertama Islam ya bahkan Islam yang sudah lewat maksudnya rambutan itu tetap wajib tapi itu sah, makanya nanti ketika dia masuk Islam lagi wajib kodok. Kedua balik ya udah kemarin banyak lebar ya tentang balik. Yang ketiganya sekarang nih wal aku dan berakal. Jadi kalau memang dia merasa berakal di samping memang orang Islam itu berbalik ya, itu harus puasa. Kalau dia nggak puasa berarti belok ya. Ataupun kalau memang nggak wajib puasa, dia nah begitu. Nah kemudian yang keempatnya wal qudratu dan dia kuat ala shaumi berpuasa. Jadi yang keempat tuh yang menjadi syarat wajib sholat puasa maksudnya itu adalah kuat mampu ya, artinya dia masih muda sehat gitu ya, dan nggak kemana-mana pastinya gitu. Sebab nanti walaupun dia nggak kemana-mana kalau sakit
lagi. Kalaupun dia nggak kemana-mana sehat, ya kalau tua mah nanti lain lagi gitu. Nah tapi di Wahala ya, yang poin tempat gua itulah asap itu yang ya gugur ya alusati salah satu atas pendapat atas aku menurut pendapat yang tiga itu tadi. Jadi kalau yang tentang mampu dia puasa mah nih ya, ini kalau pendapat yang ketiga mah ini nggak ada tuh gitu ya. Nah jadi itulah 4 dimasuk Islam, kemudian balik, kemudian berakal, dan yang keempatnya adalah kuat atau mampu berpuasa. Nah makanya para yang itu maka tidak wajib asomu puasa ala aduda dilalika atas lawanan yang tadi sudah disebutkan. Jadi kalau lawanan Islam berarti kafir ya. Iya, kalau non muslim bingung mana. Udah jelas sekali ya. Ini di Al-Quran itu botok saya nggak ada bahasa non kafir ya, non Islam. Jadi orang kafir nggak wajib puasa. Ya, makanya saat dia puasa itu kan dia tetap puasa ya. Gitu. Tapi suka ada orang-orang yang kafir itu puasa ya, seperti dari nyepi ya, itu pasti mereka terima ya puasanya ya. Ini jelas kalau menurut versi selama yang namanya kafir mah itu nggak sah ya puasanya ya. Memang syaratnya itu Islam dan memang wajib juga. Tetapi orang kafir memang tuh nggak wajib ya. Iya, bahkan nanti ketika dia itu masuk Islam itu wajib. Dan luar biasanya kalau cuma dia masuk Islam ya, seluruh dosanya itu hapus. Makanya dia dari mulai balik dia berbuat dosa itu menjadi yang aneh kan yang besar. Jinahnya, judinya, membunuhnya. Dengan masuk Islam hapus. Tapi kalau kita jangan coba-coba ntar takut kayak ketarik lagi, bahaya. Jadi biasa itu keutamaan Islam di antara kita. Makanya pertahankan. Nah tapi ini orang kafir memang nggak wajib puasa. Ya makanya ketika masuk Islam nggak wajib puasa. Tapi ternyata setiap kali dia itu nggak puasa di bulan Ramadan, apalagi sholat ya, setiap hari kan makan seharinya 5 kali ya, itu nanti di akhirat disiksa. Padahal nggak wajib. Ya puasa itu dosa. Tapi ya karena dia meninggalkan kewajiban yang sebenarnya untuk orang Islam, nanti dia itu di akhirat tetap disiksa. Apa sebabnya? Karena dia itu dituntut masuk Islam. Nah kalau sudah masuk Islam, ya berarti nantinya terrealisasi tuh yang namanya kewajiban ya, bagi sholat, puasa ya. Makanya ya kalau jangan enak-enakan tentang nggak wajib gitu ya. Jadi makanya ini suatu pengecualian kan yang namanya wajib. Kalau yang namanya itu kan dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa ya. Nah, sedangkan orang kafir sebenarnya nggak wajib, betul nggak? Tapi tetap itu nanti di akhirat disiksa ya gara-gara ninggalin kewajiban yang diarahkan untuk orang Islam sebenarnya mah. Karena tadi dituntut dia untuk masuk Islam. Nah, jadi itu yang pertama. Kalau orang pertama kemarin dia tetap wajib puasa, ya, tapi nggak sah. Makanya kalau dia kembali ke Islam, dia wajib kodok lagi ya, kodok. Gitu. Kalau dia umpamanya nggak mau, istilahnya modoin ya, nggak mau repot lah istilahnya, lah terus kalian dibilang dia matinya suruh tiba jadi akhirat nanti bukan aja ya masuk neraka tapi jadi penghuni neraka.
temannya yang udah mati. Begitu. Nah kemudian gimana ya seperti tadi. Yang kedua kan yang wajib puasa itu adalah udah balik ya. Nah bagaimana kalau belum balik? Ya belum wajib. Ya seperti anak di bawah umur 15 tahun atau belum ya, belum pulang sperma, belum wajib. Dia nggak puasa juga nggak dosa. Enggak. Tapi sebagaimana sholat ya, kalau udah umur 7 tahun, cuma kalau puasa mah ada segini lagi. Diperkirakan dia kuat, wajib tentunya dengan ya. Jadi tadi 7 tahun dan diperkirakan dia kuat. Kalau bicara kuat sekarang 5 tahun udah kuat kan ya. Nah itu wajib disuruh tiap hari. Wajib orang tuanya atau yang pengurusnya ya. Kalau di pesantren atau kiainya, gitu ya, atau di yayasan atau pengasuhnya gitu. Nah itu wajib nyuruh setiap hari itu puasa ya, apalagi sholat setiap waktu itu. Kalau enggak tuh karena kasihan umpamanya dosa. Adapun anak mau puasa mau kagak, ya karena belum wajib dosa gitu ya. Tapi alangkah baiknya di samping nyuruh puasa itu dibekali supaya sah. Soalnya nanti kalau bukannya buat orang tua ya, itu. Jadi kalau udah mau 7 tahun, wajib suruh setiap hari. Bahkan kalau udah usia 10 tahun masih juga belum puasa ya, padahal udah disuruh dari umur 7 tahun pun disuruh setiap hari. Nah, umur 10 tahun dia belum puasa juga, itu bukan hukumnya, bukan nyuruhnya yang wajib, tapi hukumnya. Ya tentunya jangan asal boleh jangan pacaran yang membahayakan, sebab ini bukan penyiksaan, jangan hanya pelajaran aja gitu. Ya, seperti dengan sapu lidi atau apa membahayakan gitu. Nah ini yang prosedur mah gitu ya, jangan umpamanya kalau dia nggak sholat nggak puasa nggak dibiarin, kayak giliran nggak sekolah mah terus itu nggak prosedur ya. Apalagi sekarang undang-undangnya itu jangan kan mestinya orang lain, anak sendiri itu kalau saja sampai mukul sebenarnya untuk ajar disangkanya itu apa? ADRT. ADRT gitu kan. Nah kemudian lawanan tadi yang ketiga kan katanya Islam berakal ya, akal. Nah sekarang bagaimana kalau dia nggak berakal? Kan pastinya berbalik ya, tapi nggak berakal. Nah ini tergantung ya. Kalau memang dia nggak berakalnya gila lah ya, gilanya itu nggak sengaja, nggak dosa, nggak puasa juga, ya, karena nggak wajib. Tapi kalau gilanya sengaja, tetap dosa dia puasa, karena tetap wajib sebagai orang mutlak. Makanya nanti ketika dia sembuh wajib keluar. Emang ada gila yang disengaja tolong amat ya, gila dibikin mabok yang namanya narkoba ya. Tapi kalau dikonsumsi ya bukan hanya memabukkan, bahkan kalau terus bisa ngilangin akal ya. Nah dikonsumsi sama dia akhirnya bukan aja mabuk tapi hilang akal. Jadi gitu namanya sengaja. Sepanjang Ramadan dia nggak puasa dosa, apalagi sholat setiap hari ya. Maka yang namanya gila gara itu rada sulit sebenarnya. Kecuali di daerah Tasik ada ya, caranya di apa Anom ya, dia mati ke gunung ya, orang malam dipandiin. Ya emang gila kebanyakan dipandi semua tengah malam. Tapi rada sulit. Kalau pada obat seperti itu anak-anak puluhan tahun bahkan sampai meninggal dia belum sembuh gara-gara itu.
Sepanjang itu berarti itu wajib puasa seorang, berarti di sepanjang itu dosa. Hanya memang kewajiban kita menjaga akal ya, nggak perlu rusak. Gitu. Nah, kemudian yang keempat tadi ya, syarat wajib puasa adalah kudu kuat puasa ya. Nah, bagaimana kalau nggak kuat? Nggak wajib lah, nggak dosa. Contohnya yang nggak kuat gimana? Ya semacam dia sakit, ya. Tapi sakit ini bukan sekedar cuma pilek, atau yang dikit-dikit gitu ya. Khususnya sakit yang udah nggak boleh berjamaah sholat ya, ataupun dia juga kalau bersucinya udah boleh pakai tayammum kayak gitu kan, ya nggak boleh berpuasa tuh, nggak dosa. Gitu. Nah, tapi nanti wajib bodoh dia jangan enak, nggak puasanya gitu ya. Terus termasuk tuh orang yang di dalam perjalanan yang tentunya jauh, udah lebih daripada 85 km ya, yang udah berjam puasa sholat. Itu bahkan walaupun dia nggak payah juga boleh nggak puasa. Ya seperti ini ke Arab kan 9 jam ya, jaraknya berapa? 1000 km itu, 10.000 ya, 10.000 itu 10.000 aja. Saudi itu dari Indonesia ya. Kok jauh kalau pakai mobil kok? Berarti pakai pesawat kan 9 jam ya. Tapi walaupun jauh kan enak, apalagi di pesawat. Aduh tidur itu udah aman, nggak payah. Boleh. Nggak puasa. Gitu ya. Asal jauh sekali lagi. Tapi kalau dekat nggak boleh. Jadi ukurannya orang yang dalam perjalanan boleh nggak puasa juga kalau memang perjalanan itu udah boleh sholat jam kosong dan pastinya juga bukan untuk maksiat. Kau Bandung ngapain? Lihat konser, lihat Persib. Nggak jadi, kawan. Ya, jadi itu. Ya termasuk punya orang tua, kan itu nggak kuat deh. Nah, tapi yang udah tua udah nggak usah dia istilahnya kodok, sebab mungkin sekarang kalau puasa gara-gara tua dia ke depannya jadi muda gitu ya. Kalau sembuh bisa jadi sembuh, kalau sakit bisa jadi sembuh ya, kalau berjalan bisa jadi ditetapkan ya. Tapi kalau tua mah mungkin maka tinggal hitung aja udah. Kalau tua mah jadi dihitung sehari 1 pot sama itu sebenarnya 7 on ya. Ya kalau dilihat tadi seletter meres juga itu sebenarnya lebih. Itu jadi sehari 1 mur itu dibayarnya boleh pas Ramadan ataupun setelahnya, tapi jangan dari sebelumnya ya. Dan sebelumnya mah takut dia umpamanya keburu mati. Mati ngambilnya malu ya. Jadi mau mati keluar 30 mut aja ya. Belum Ramadan udah nikah kan udah ambil nggak pakai miskin gitu ya, ngenakin kan. Gitu ya. Ya banyak lah nanti insya Allah ya. Termasuk ke orang yang kerja berat boleh berpuasa. Seperti lagi panen ya kalau katanya ya, atau kerja tambang ya. Tapi tetap nanti wajib wudu, jangan enak kalau puasanya aja boleh nggak puasa gitu. Ya, sebenarnya mah masih pengen puasa ya kalau buat ya. Daripada berat itu. Iya, karena ada teman. Iya, tanah berat. Kayak puasa sunnah itu berat gitu ya. Ya kalau puasa Ramadan kayak kita sudah ketahuan ya. Nah, semua orang bahkan kita kalau puasa jadi malu ya. Bagus gitu. Nah itu ya. Nah baru kemudian sekarang fardu atau rukun puasa yang harus tahu ya. Wa faraidu shaumi dan fardu puasa arba'atu asya itu ada 4 hal karena satu juga buat kan. Jadi fardu atau rukun sama aja. Sholat di puasa di sholat yang fardu rukun itu juga. Kecuali nanti di haji baru beda antara wajib dengan rukun ya. Di haji berbeda, umroh termasuk beda deh. Jadi fardu atau rukun puasa menurut
ini itu ada 4 ya. Tempatnya di sini nggak berbicara tentang sarasa ya. Sebenarnya mah ada sarasa juga, tapi insya Allah dengan nggak tahu syarat wajib, kemudian padu atau rukun itu udah mencukupi ya. Namanya di sini padu atau rukun puasa itu ada 4, artinya patuh ya, rukun ya. Jadi kalau seandainya puasa itu memang terpenuhi dari poin-poin yang termasuk padu atau rukun puasa ya, sah puasanya terpenuhi. Tapi kalau nggak terpenuhi salah satunya aja nggak sah. Nah itu udah tahu nih. Nah apa aja nih dari yang 4 itu? Ahaduha, salah satunya an-niyatu itu niat bil qalbi, ya pastinya di dalam hati. Jadi yang pertama nih, padu atau puasa yang harus ada dan tahu ya ketika puasa itu adalah niat. Nah niatnya itu yang di hati tentunya nih, bukannya suka baca nawaitu somogudin, bukan. Itu mah namanya talaqi atau baca niat sunnah punya itu mah gampang gitu ya. Di sunnah bagus aja sih, bagus kayak usul gitu tuh. Tapi yang terpenting yang di hati. Nah, kalau orang sholat usul jangan salah dulu ya. Daripada usul gak niat, memang ada gitu yang usul gak niat, ada usul oh panjang begitu Allah nyata apa gitu. Ini kan emang masuknya itu gitu. Jadi ini masalah ngelapatin niat ya, itu sunnah gitu. Nah cuma baikkan kalau seandainya asal puasa padon itu patut kalau Ramadan seperti puasa Ramadan atau puasa nazar, para budak maka harus ya. Jadi nggak boleh gitu, berarti harus kan? Apa? Min iqa'in niyati untuk melakukan niat lailan di malam hari. Ya. Jadi kan puasanya nanti ada yang sunnah, ada yang wajib ya. Yang kemarin dijelasin tuh, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, bahkan ada yang haram ya. Nah khususnya nih, kalau puasa wajib itu seperti umpamanya Ramadan 12 ataupun umpamanya puasa najar ya, entah yang sunnah dinajarin ataupun kalau Ramadan bahkan kifarat ya, kifarat macam-macam. Nah itu semuanya wajib. Itu ketika niatnya wajib kudu malam hari. Malam hari itu dari mulai maghrib sampai subuh. Makanya boleh, pokoknya habis buka, habis buka ya, habis baca Allah Maha itu langsung bisa ambil pakai niat. Nah itu semua budin. Terus terawihnya lagi bagus. Malam-malam habis sahur niat lagi bagus. Pokoknya niatnya berkali-kali juga kebatalin ya. Gitu. Ya sebenarnya yang terkait kan niatnya itu tengah malam sih. Waktu sahur ya. Ya kan. Tapi sekali lagi dari awal juga boleh. Ya, itu itu malam. Nah, tapi ini awas ya, untuk di hari pertama khususnya ini, jangan lupa, jangan lewatkan. Niatnya itu 2. Ya, jadi yang setiap hari dan yang sebulan kita saja aja. Yang dibacanya apa yang setiap hari dulu. Yang bahasa ini bukannya niat di hati. Kalau bukan niat di hati susah, nggak paham ya. Jadi misalnya tanggal bahasa Arab awal itu sama godin anate pagi sehari Ramadan. Nih ya, Ramadan juga saja sih saat kalau batik itu menurut nahu salah. Haji sanati udah tawa ya. Kan bahasa Indonesia mah niat saya puasa esok hari daripada menunaikan 4 bulan Ramadan ini tahun ya. Habis itu yang puas yang niat sebulan itu
ya soma sahri Ramadan kulli gitu ya. Apa artinya? Kan ya saya puasa bulan Ramadan sebulan gitu ya. Jangan berbuat jangan. Itu sebulan. Nah tujuannya apa nih? Jadi kalau suatu atau salah satu hari di malam ya di bulan Ramadan kita lupa, itu bisa dihandle dengan niat yang sebulan menurut Majah Maliki ya. Nah, kalau menurut Majah Maliki kan boleh dia mah puasa sebulan ya sekali. Kalau Majah Syafi'i tetap harus setiap malam. Nah, namanya nih antisipasi takut salah satu malam dan niat ya karena dia nggak sholat tarawih lupa ya, itu bisa dihandle dengan pendapat Majah Maliki. Begitu. Kalau nggak baca nih yang puasa sebulan itu, kemudian itu di siang harinya dia nggak boleh makan, nggak boleh. Pokoknya wajib kayak puasa. Jadi nggak boleh. Lupa ini ya, kata Ustaz ini kalau menetap basah, udahlah bebas. Haram, karena wajib. Nah, kayak puasa. Dapat pahala, dapat. Tapi walaupun dia seperti dalam puasa, tetap hakikatnya nggak sah, makanya nanti wajib bodoh. Makanya itu ya, jangan lewatkan tuh malam pertama mah, jangan lupa. Nah ini kalau puasa wajib ya, kalau puasa sunnah sih, pokoknya mau walaupun malam lupa, siang boleh, asal syaratnya satu, boleh keduanya sarapan. Tapi kalau dia lihat malam sarapan lupa boleh. Tapi kalau belum lihatnya dia sarapan ya. Puasa ini. Tapi dia sarapan lupa. Pada malam-malamnya maka dia belum lihat. Jadi kalau dia malam ada itu kalau sarapan mana habis panjang duduk sendiri kopi segelas rokok ya ada lagi. Udah mantap. Ingat Ali rezeki nggak batal maksudnya itu ya. Gitu. Ya. Kita merokok 2 batang. Baru inget. Nah kemudian kayak gitu. Dan wajib antara ini menentukan pisomil pada puasa pisomil pagi pada puasa patuh. Juga di samping harus malam puasa wajib itu juga perlu ditentukan tuh patuhnya. Jadi itu ada bahasa patuh atau Ramadan ya. Seperti banyak orang-orangnya niat saya puasa esok bulan Ramadan ya. Udah ada Ramadan. Jadi nggak cukup hanya yang saya puasa wajib ya, karena puasa wajib itu banyak. Ya. Tapi kalau Ramadan udah pasti wajib. Makanya kalau udah Ramadan walaupun disebutin wajib udah sah. Tapi kalau nyebutin wajib Ramadan nggak ada, belum tentu karena sekali lagi yang puasa wajib itu banyak bukan hanya Ramadan. Nah pokoknya di sini yang sempurna niatnya ya. Wal akmalu dan paling sempurnanya niat somihi ya, wa akmalu niat somihi dan paling sempurna niat puasanya ayatullah yaitu berkata atau membaca sunahnya asyahdu seorang nawaitu niat saya puasa niat saya godin puasa sekarang min adai pagi Ramadan ya dari menunaikan pada bulan Ramadan hadisan nanti tahun ini mereka akan mengkaji. Jadi lapasnya yang paling seperti itu. Nawaitu soalin adai pagi Ramadan ini di sini ya hadisan nanti. Tapi kita sudah ditambah sehari ya pagi sehari Ramadan ini hadisan. Ya sebenarnya mah cuma nawaitu soalin banyak. Nawaitu soma godin min Ramadan besar gitu. Tapi nggak bisa gini lah yang kita hafal ya. Nah itu tentang niat. Kemudian masani
Dan yang keduanya al-imsaku itu menahan anil ukli daripada makan wasurbi dan minum. Wa in qalla walaupun sedikit al-makruh yang dimakannya wal masrubu dan yang diminumnya indah ta'abudi tentunya ketika sengaja. Jadi yang kedua nih fardu atau rukun puasanya harus tahu dan ada ketika puasa yaitu menahan daripada makan dan minum khususnya ya dihindarkan. Nah walaupun makan dan minumnya berarti kalau makan minum batal, walaupun makan minumnya itu sedikit ya tentunya kalau sengaja ya. Kalau sedikit makan minum batal. Nah bagaimana kalau lupa? Paling kalah, maka kalau seandainya dia lupa, maka seandainya dia makan nasian ya, karena lupa, atau jahilan ataupun dia belum tahu lam yuktir, ya maka atau lam yatur lah maka tidak batal ya, karena kalau memang dia qoriba adi ya itu dekat masanya bil Islami di Islam orang nasa ataupun memang dia itu hidup baik dan jauh anil ulama daripada ulama. Jadi kalau seandainya dia makan atau minum ya, nah itu kalau memang lupa sebanyak apapun rezeki nggak batal ini. Lupa. Kalau lupa ya. Jadi ini beda sholat. Kalau sholat kan ya, kalau memang dia sengaja mau sedikit apalagi banyak batal. Nah kalau lupa sholatnya ya itu kalau memang sedikit nggak batal, tapi kalau banyak tetap batal sholatnya karena perilaku sholat makan banyak itu kan gitu. Nah kalau puasa ini walaupun banyak kalau memang lupa nggak batal. Ya, kecil boleh dipit setiap hari ya. Nah, itu ataupun karena bodoh nih belum tahu ya seperti umpamanya ada nih ya mualaf baru masuk Islam gitu dia kan lagi puasa dalam Islam juga ya dia emang ongkong dia puasa tapi makan ataupun mungkin makan maupun nggak boleh merokok lah rokok karena tahu dia bukan nggak puasa ya maka aja begini malah kita lebih yakin ya begitu Ramadan udah puasa itu merokok ya merokok ngebatalin aku sama ya merokok termasuk ya kan nggak tahu dong baru masuk Islam ya nggak batal gitu. Iya tapi begitu tahu nih jangan menang-menang udah itu ya apalagi jangan kan itu istilahnya dia nggak batal ya lagi batal juga nggak boleh soalnya itu merokok lagi gitu jangan lah udah tanggung lah nggak boleh ataupun memang dia udah masuk Islam udah lama tapi dia jauh dari hidup udah lama sekarang nggak mungkin ya Jakarta sekarang mah di kota-kota di kampung di hutan itu sekarang ada akses. Kalau saya masih bodohnya bentar lalu ya. Iya. Jadi sekarang kalau ada bodoh, istilahnya udah nggak dimaksud apa soalnya. Sekarang yang namanya pengajian di mana ada. Kalau seandainya masih bodoh itu masalah dia aja ya kayak di sini. Nah, adapun kalau memang dia itu udah lama masuk Islam ya atau memang dekat dari Islam tuh hilang ya. Kalau memang dia itu udah lama masuk Islamnya tapi masih juga karena dia belum tahu ya itu mah apa batal ya kabungan aja gitu ya masih belum tahu makan gitu logikanya. Nah kemudian wasalisu dan yang ketiga al-jima itu jima. Nah, baik. Aminan tentunya sengaja. Jadi yang ketiga yang jadi fardu atau puasa yang harus ada dan tahu. Di sini maksudnya jangan jima, maksudnya
maksudnya menahan, menghindari dari yang namanya hubungan suami istri. Ya tentunya ini kalau sengaja, gitu ya. Kalau sudah sengaja kalau sengaja bahkan batal ya, bahkan nantinya berat resikonya karena di Islam juga kita itu. Ibaratnya kalau memang masih ada kan memerdekakan budak. Oke lah nggak ada sekarang ya baik budaknya maupun uang itu kan mahal juga. Tapi yang kedua itu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau seandainya dapat sebulan batal, kecuali kalau batal itu di hari-hari yang haram dipakai puasa, seperti lebaran haji, ya, hari-hari tasyrik itu maka baru memutuskan. Gitu. Dan juga kalau memang ketiganya, ya dia masih makan 60 paket miskin, ya 60 miskin. Nggak boleh satu orang miskin, nggak boleh. Sudah 60. Satu miskinnya itu 1 mulut. Gitu. Nah, bagaimana kalau dia membebaskan budaknya? Ya karena nggak ada sekarang ya, kemudian puasa 2 bulan dia nggak kuat, 2 bulan kalau kata MJ sebulan juga nyelonong gitu kan gitu ya. Buat ngebayar kasih 60 paket aja dia nggak ada lagi. Satu laginya ya nggak punya lagunya saya. Nah itu tetap itu utang. Ya kalau menurut hadis mah itu keluarganya nanti kan bos besarnya kasih ke siapa? Gak pakai miskin. Justru saya orang yang pakai miskin, kasih keluar sendiri. Kan gitu ceritanya. Jadi deh, kalau memang sengaja batal bahkan kewajiban ibaratnya. Nah sekarang bagaimana kalau nggak nggak sengaja? Adapun hubungan suami istri nasihat karena lupa, bakal beli itu seperti makan nasihat karena lupa juga. Jadi kalau hubungan suami istri karena lupa mah sebagaimana makan tadi, cuma masalah itu ragu. Berdua-duanya. Kalau makan sih bisa jadi lupa ya sendiri. Hubungan suami istri ragu, dua-duanya. Ya kan ini terlena semua kalau dia ya bisa jadi sih kalau mau kena lupa situ aja ya disakit nafsunya gitu ya akhirnya udah nggak sadar lagi ya kan ada pepatah Iza qawala ada jalan apa ya jadi kita yang paham Iza qawala ada jalan aku ya pokoknya kalau gitu bang hilang akal. Sebijaksana apapun orang kalau lebih ganas nafsu udah tak normal lagi. Gitu ya. Nah, yang terakhir ya. Warabihu dan yang keempatnya ta'amudul qai'i itu sengaja muntah. Jadi yang keempat yang terakhir patuh atau rukun puasanya harus tahu dan ada ketika puasa itu kita maksudnya nahan kita ya bukan berarti seperti tadi supaya sah katanya ini rukun patuh berarti kalau mau puasa supaya sah hubungan suami istri dulu muntah dulu bukan maksud di sini ada kata-kata dibuang menahan gitu ya jadi menahan daripada muntah menghindari gitu ya tentunya ya di sini dengan sengaja gitu ya. Nah walau maka kalau dia itu ya terkalahkan al-qai dengan muntah lam yakul maka tidak batal saum puasanya. Jadi kalau memang dia itu enggak sengaja muntahnya jadi memang itu istilahnya enggak bisa puasa ya muntah itu sendiri enggak batal. Nah maksudnya muntah itu yang sengaja dan nggak sengaja gimana gini nih? Yang sengaja ini sebenarnya sengaja nyolok-nyolok tenggorokan gitu, kan makto, jadi muntah batal. Ataupun dia biasanya
Jadi jangankan umpamanya ke apa namanya ke Jakarta ya. Ya bahkan ke Tangerang aja kalau naik mobil kan ada orang tuh ya muntah ya, bukan mabuk yang dia muntah, gitu ya. Ini kadang-kadang kalau bahasa mabuk itu namanya ya gitu. Jadi jangankan saya lihat ke Jakarta, ke Tangerang aja biasanya muntah. Ini Lebaran ke Tanah Abang, otomatis muntah sengaja batal. Tapi itu gara-gara batal kan sore juga bebas makan terus itu wajib nahan karena puasa. Nanti wajib kodok seperti tadi gitu ya. Nah itulah jadi udah tahu. Alhamdulillah tuh. Jadi untuk padu syarat wajibnya itu empat ya tadi ya, Islam, balik, kerangka, kuat, dan padunya hukumnya bisa juga empat ya. Itunya kedua menahan daripada makanan yang sengaja, ketiganya menahan daripada minum sampai situ yang sengaja juga, dan yang keempatnya menahan daripada muntah ya. Yang cukup mudah-mudahan manfaat ya, bisa kita terapkan dalam ibadah Ramadan dan puasa. Maaf sudah memiliki kesadaran besar berbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.